wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid SPDI. Saya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Galunggung, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Dan saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 LPTK Institut Agama Islam Negeri Pontianak tahun 2022. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai kegiatan UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 dengan materi pokok Quran Surah Yunus ayat 40-41 tentang toleransi. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, bersam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita bisa berkenan hadir dalam pertemuan mata pelajaran PAI yang alhamdulillah pada hari ini kita bisa tepat waktu dalam kegiatan pembelajarannya. Dan sebelumnya saya akan mengabsen dulu untuk kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir? Ada tidak? Ada. Siapa? Sani. Sani. Mana? Izin. Ada lagi? Tidak. Ada yang belum? Baiklah. Kemarin kita membahas tentang pengertian toleransi. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pengertian toleransi. Dan pertemuan sebelumnya juga, sebelum yang kemarin itu kita bahas tentang Quran Surah Yunus. Pertemuan hari ini itu masih berhubungan dengan toleransi. Apa yang namanya toleransi? Ada yang bisa menjawab? Satu orang, ajukan tangan. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Apa itu toleransi? Bersikap tenggang rasa, menghargai pendirian, berpendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya. Yang berbeda dengan pendirian sendiri, intinya menyadari adanya perbedaan dan menghargainya. Ada yang bisa menambahkan? Atau yang ada yang mau menambahkan? Toleransi dalam bahasa asing disebutnya apa dalam bahasa Arab? Kalau dalam bahasa Inggris? Toleransi. Toleransi
bagi bangsa Indonesia karena toleransi bisa menjadi semboyan, bisa menjadi bagian dari semboyan bangsa Indonesia. Apa itu semboyannya? Artinya berbeda tentang satu tujuan. Apa jenis-jenis toleransi yang di dalam pertemuan kemarin itu disebutkan? Toleransi dalam kehidupan beragama. Contohnya, tidak memaksakan agama yang seseorang yang berbeda keyakinan. Tidak memaksakan agama yang dianut seseorang yang berbeda keyakinan. Apa contoh tentang toleransi dalam bersosial? Menghargai yang berbeda bangsa. Menghargai Hasil budaya tiap suku bangsa. hasil budaya Setiap suku setiap suku bangsa. Contohnya, tidak menghina hasil karya orang lain atau suku yang lain yang ada di Indonesia. Tidak merendahkan ras. Ras itu lebih kepada fisik. Gitu. Jadi misalkan hitam sipit, pendek, gemuk, terus dan lain sebagainya, rambutnya keriting dan sebagainya. Tidak membawa-bawa hal itu dalam bersosial, karena dalam sosial itu perbedaan itu harus dan memang ada, dan itu harus kita terima. Karena perdamaian akan ada ketika ada dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari segi agama, sosial budaya, suku bangsa, dan lain-lain. Ada teman, ketika ada orang-orang yang memang berbeda dengan kita jangan tertutup. Ketika ada orang-orang yang berbeda dengan kita dalam segi keyakinan, kita pula jangan tertutup. Dan jangan takut. Biasanya kalau misalkan ada orang lain yang orang asing, apalagi yang berbeda keyakinan, itu kita sering merasa takut. Apakah perlu ada rasa takut? Perlu. Tetapi jangan dijadikan acuan untuk tidak bersatu atau tidak terbuka. Itu karena toleransi mengarahkan manusia untuk bersikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan. Di sini juga sama manusia kan, di dalam ruangan ini Bapak manusia, mungkin kalian manusia bukan? Manusia kan ya? Manusia. Secara lahiriah itu ciptaan Allah, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua kita punya tangan, kita punya mata, kita punya badan yang lengkap, kita punya akal, kita punya dan sebagainya. Semua sama. Secara lahiriah, kodratnya kita sama. Kalian kodrat sebagai perempuan, Bapak kodrat sebagai laki-laki. Ada perbedaannya? Ada. Cynthia sama dengan kita, sama dengan kalian kan? Wanita atau perempuan berhijab, sekolah di sini. Apa bedanya? Dia dilahirkan dari orang tuanya, bukan orang tua kalian. Terus betul nggak? Tapi jadinya sama kan seperti kalian di manusia. Tetapi bedanya dia dilahirkan dari orang tua Cynthia sendiri. Di Tasik itu masih ada adat-adat yang memang itu masih dirawat oleh para masyarakat di sekitarnya. Apakah kita harus antipati atau kita harus tidak simpati? Apakah kita harus simpati atau kita tidak simpati? Apakah kita harus menghargai atau tidak menghargai? Menghargai. Di Cikalong ada adat tersendiri. Di Salopak mungkin ada adat tersendiri.
Di Ciamis ada adat tersendiri. Apakah kita harus tertutup terhadap adat yang lain? Kan kita paling resep ketika kita main ke luar kota, misalkan kami main ke Jogja, mainnya ke Magelang, itu kan ada adat masing-masing. Apakah kita harus menutup? Apakah kita tidak suka adat mereka? Padahal kita sering ketika di SMP mungkin ada yang ke Jogja, ada yang ke Bandung, ada yang tadi turnya kemana. Pastikan menemukan sesuatu perbedaan atau sesama Muslim saja. Sebelum kita melihat perbedaan antar agama, sebelum kita melihat perbedaan dengan di luar teman kita introspeksi diri. Kita lihat dulu apakah kita bisa menyikapi perbedaan pendapat di antara kita di keluarga. Yang kemarin Bapak sebutkan, Bapak itu tidak bisa menyikapi itu. Terkadang kita pun di keluarga seperti itu kan ya. Kadang kita suka ngerengek terhadap adik kita. Adik kita dibeliin es krim, kita tidak, kita ngerengek. Padahal mungkin dulu ketika kita masih kecil, kita ngerengek, orang tua pasti membelikan. Tapi kenapa kita masih terus merengek lagi ketika adik kita dibelikan es krim? Makanya perbedaan itu harus kita sikapi dari mulai awal, yaitu minimal dari pihak keluarga. Terhadap kakak berbakti, kata orang tua mah ucap saja, ucap duh saja terhadap orang tua itu dosa. Ada seperti itu? Ada. Neng, tolong ambilin piring, mah. Ada yang seperti itu? Ada. Neng, sayangi adik kita, meskipun dia beda sifatnya dengan kita. Perbedaan kita harus menyikapi perbedaan pendapat di antara masyarakat. Minimal seperti ini. Mungkin ini disebut masyarakat. Berbeda misalkan antara kalian dengan teman kalian. Biasanya perbedaan pendapat itu dalam beberapa hal. Satu, memperebutkan sesuatu yang memang disukai. Yang kedua, mempersalahkan sesuatu yang tidak disukai. Biasanya seperti itu. Suka berbeda pendapat? Ujungnya bagaimana? Ujungnya ribut, ujungnya segi jambak, ujungnya bae. Saminggu tuh nanya. Ini gitu tuh. Kepira. Masalahnya gara-gara bonceng teman. Ada seperti itu? Ada. Baliknya seberapa minggu? 2 minggu. Syukur kalau baliknya atau misalkan kecewanya atau marahnya itu ada waktu, tapi jangan sampai marah selamanya. Kuncinya dalam berpacaran itu cintailah, sayangilah pasanganmu dengan sewajarnya. Menyikapi perbedaan sesama Muslim. Yang kemarin Bapak sama jelaskan apa sesama Muslim itu. Di sini ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Tidak mengharuskan kunut, dan yang kunut juga ada keterangan yang memang keterangan itu mengharuskan kunut. Kan kita suka jadi perdebatan biasanya sampai seperti ini. Awas jangan menikah kasihan para kunut. Ada seperti itu? Ada sampai hari ini. Permasalahan tahlil ada kan? Ada. Permasalahan apa namanya? Maulidan. Maulid Nabi, kan ada yang mempermasalahkan. Maulid Nabi itu bid'ah. Karena tidak ada dasarnya dari Nabi, tidak ada tuntunannya, contohnya dari Nabi.
Padahal mengagungkan Nabi itu kan wajib. Salah satu cara mengagungkan Nabi itu apa? Yang tadi, memperingati kelahirannya. Karena mungkin kalau tidak ada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, tidak akan ada ajaran Islam sampai hari ini. Kunut bid'ah. Apakah kita harus antipati terhadap orang-orang itu seperti itu? Ya tidak apa-apa. Biarkanlah mereka berpendapat seperti itu. Tetapi jangan sampai pendapat berbeda itu menjadi sebuah perselisihan. Tugas kita sebagai generasi bangsa itu hanya meluruskan. Monggo, mangga, silakan Bapak Ibu berpendapat bahwa memang kunut itu haram, bid'ah. Tapi menurut keyakinan saya itu tidak. Dan saya tidak akan menyalahkan Bapak yang beribadah tidak menggunakan kunut. Saya tidak akan menyalahkan keluarga saya punya kebiasaan tahlilan. Ada lagi kalau di yang sudah mati itu apa sebutnya? Peringatan 7 hari. 7 hari, 40 hari memperingati kematian. Natus, terus haul, 1 tahun sekali kan haul. Ada seperti itu kan, terus ada lagi 1000 hari. Nah itu tidak usah menjadi sebuah perkara. Biarkan saja. Mulai dengan cara membangun kebersamaan. Toleransi dimulai dengan cara satu membangun kebersamaan. Yang kedua membangun keharmonisan. Jadi kebersamaan. Kita di sini sebagai sudah ketika Anda atau kalian masuk ke lingkungan SMK Galunggung itu sebagai siswa, ya bersama sebagai siswa. Tidak ada lagi kelas 10, 11, 12. Dari mulai SD, SMP, SMA, begitu terus sama-sama. Ketika nanti keluar itu akan terasa jauh. Tetapi akan merasa bahwa teman yang dianggap kita jelek, yang dianggap oleh kita itu musuh, yang dianggap oleh kita itu bukan teman baik, suatu hari nanti dia akan menolong kita. Kalau misalkan kelompok 1 berarti A, kalau misalkan kelompok 2 itu B, kalau kelompok 3 itu C, kelompok 4 itu D. Waktunya hanya yang tidak kurang mengerti. Mengenai pengertian korelasi, relasi dan macamnya. Satu, sesama keluarga, toleransi di keluarga kan itu. Yang tadi kalau disebutkan. Yang kedua di masyarakat. Yang ketiga sesama muslim. Yang keempat misalkan antar beragama. Kan itu. Jadi hubungan antara toleransi dengan bagaimana di keluarga kita. Yang tadi disebutkan saling menghargai dengan menghargai adik kita, menghormati kakak kita, menghargai pendapat keluarga kita. Nah, terus A, B, C, D. Di beta ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan menjelaskan toleransi di sekolah. Yang pertama yaitu tidak membeda-bedakan pendapat orang lain saat berbeda kelompok. 2. Saat bekerja sama tidak memandang suatu perbedaan entah itu agama, suku atau bahasa. Yang ketiga menghargai cara berpakaian orang lain. Terima kasih. Ada yang menambahkan kelompoknya? Atau yang lain ada yang mau menambahkan tentang tugas yang dikerjakan kelompok C atau kelompok 3? Tidak ada? Ada yang lagi kelompok yang lainnya, Mangga?
Kelompok lainnya? Mana kelompok 2 sudah? Silakan. Kelompok 1. Tidak usah banyak tanya. Ya nanti menjelasinya enggak baca. Apa kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mengkorelasi toleransi dalam keluarga. 1. Saling menghargai dan menghormati setiap pendapat anggota keluarga, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain, membantu pekerjaan rumah orang tua seperti mencuci piring, menyapu, mengepel, dan lain-lain. Dalam pembagian pekerjaan rumah, sebaiknya dilakukan dengan adil, tidak berisi saat jam tidur karena dapat mengganggu anggota keluarga lain. Ada yang menambahkan atau ada yang menambahkan adalah kelompoknya? Tentang hasil kerja dari kelompok 2? Tidak ada? Kelompok 1 silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengertian toleransi dan menjalankan. Toleransi adalah hubungan. Toleransi mengarahkan manusia untuk bersifat terbuka dan mengakui adanya berbagai macam perbedaan baik dari segi agama, sosial budaya, suku bangsa, adat istiadat, dan lain-lain. Untuk mengembangkan sifat toleransi, satu sama lain dapat dimulai terlebih dahulu dengan mengetahui perbedaan pendapat yang mungkin terjadi pada keluarga, masyarakat, atau sesama muslim. Macam-macam toleransi. Toleransi. 1. Toleransi dalam kehidupan masyarakat. 2. Toleransi dalam keluarga. 3. Toleransi dalam lingkungan sekolah. 4. Toleransi dimulai dengan cara 1. Membangun kebersamaan, 2. Membangun keharmonisan dan dari Terima kasih. Kelompok terakhir, kelompok 4. Yang lain dengarkan ya. Yang kelompok lain dengarkan. Dengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai toleransi dalam kehidupan masyarakat. Menurut kelompok atas, mengenai toleransi dalam kehidupan masyarakat tersebut bahwa kita harus saling menghargai pendapat satu sama lain, tidak membedakan antara suku, ras, agama, budaya, adat, istiadat. Kalian sudah bisa lebih memahami tentang apa itu yang namanya toleransi dan sudah lebih bisa mengamati apa yang ada dalam toleransi. Jadi di gambar itu ada gambar tentang gambar keluarga. Berarti bagaimana toleransi itu dikorelasikan dengan keluarga. Jadi toleransi itu dikorelasikan, dihubungkan dengan keluarga. Jadi misalkan bagaimana penerapan toleransi itu di lingkungan keluarga. Yang kedua ada gambar toleransi
ada gambar siswa yang di sekolah. Berarti bagaimana caranya atau bagaimana toleransi itu dikorelasikan atau dihubungkan dengan keadaan di sekolah, baik keadaan dengan teman, keadaan dengan guru, dan keadaan dengan lingkungan sekolah. Dan yang ketiga ada gambar tentang bagaimana bermasyarakat, bermusyawarah mufakat di masyarakat. Dan jawabannya sudah benar dan sudah kita. Toleransi harus bisa dihubungkan dengan dunia dalam keluarga kita. Toleransi harus bisa dihubungkan dengan keadaan dalam bermasyarakat. Toleransi harus bisa dihubungkan dengan bagaimana kita menghargai antar pemeluk agama. Contoh-contoh toleransi dalam kehidupan sekolah seperti tidak apa contohnya tadi? Contoh toleransi di sekolah. Tidak membeda-bedakan pendapat orang lain saat bekerja kelompok. Tidak membeda-bedakan pendapat orang lain saat bekerja kelompok. Tidak menyalahkan pendapat teman kita ketika berbeda pendapat. Contoh ketika di keluarga, berbagi tugas dengan adil, menghormati kakak, menghargai adik, berbakti terhadap orang tua, membagi tugas dengan adil, tidak menunggu disuruh, atau tidak menyalahkan anggota keluarga kita ketika ada perbedaan dengan kita. Selagi perbedaan itu dapat ditolerir atau dapat di apa? Dapat ditolerir atau dapat dimaklumi. Di masyarakat kadang ada rapat RT, kadang ada rapat musyawarah RW. Berbeda pendapat, jangan saling menyalahkan, tetapi jadikanlah perbedaan itu sebagai salah satu cara untuk mencari sebuah keputusan yang baik. Jangan menyalahkan pendapat A, jangan menyalahkan pendapat B, jangan menyalahkan agama A, jangan menyalahkan agama B. Biarkanlah kita amaluna amalukum. Amal anjing teranjing, amal kuring terkuring. Itu kan? Kita akan melaksanakan ulangan yang dari 3 pertemuan kemarin. Minggu depan. Terus baca makhraj hurufnya atau tajwidnya, pengertian toleransi, kandungan ayatnya sampai korelasi yang hari ini kita bahas. Itu untuk minggu depan. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekali lagi silakan kumpulkan tugasnya, isi nama kelompoknya, kumpulkan, beres-beres dan pulang. Silakan kalian pimpin dulu. Dan